Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati. Ya, kita masih dalam pembahasan Iyop dan sahabatnya, kali ini di seri yang keempat. Mari saudara, kita akan baca terlebih dahulu di Iyop 5 ayat 19. Kita baca di caption berikut ini ya, dengan suara yang kompak. Ya, Iyop 5 ayat 19. 1, 2, 3. Ya, sampai di sini saudara. Ayat ini adalah perkataan Elifas, ya, salah satu sahabat Iyop, bukan perkataan dari Bapak Yahweh secara langsung. Dan apa yang diucapkan oleh Elifas itu memotivasi Iyop ceritanya, saudara. Dia katakan, Bapak Yahweh itu akan melepaskan engkau dalam 6 macam kesesakan, ya dalam 7 macam tidak ada kemalangan yang akan untukmu. Nah, saya akan coba untuk lihat dari perspektif Ibrani apa yang dimaksud dengan 6 dan seterusnya, saudara. Kita lihat ada 6 dan 7. Ya, pola bilangan Ibrani 6 bahkan 7 itu adalah formula sastra Ibrani, bukan aritmatika. Jadi ini menjadi satu gambaran, saudara, bukan sungguh-sungguh, tapi ini bahasa sastra. Seperti kalau kita menyanyi berkata pohon-pohon pur bertepuk tangan, itu bahasa sastra, saudara. Tidak mungkin pohon bisa bertepuk tangan, tepuk tangannya pri orang duwe tangan, no. Ya, saudara, itu bahasa sastra. Ya, burung-burung memuliakan engkau, burung-burung nggak memuliakan Tuhan. Ya, itu bahasa sastra. Ya. Contoh lain, seperti di dalam Mislei atau Amsal pasal 6 ayat 16. 6 hal yang dibenci Yahweh, bahkan 7. Nah itu ya. Kemudian Amos pasal 1 dan 2, karena 3 pelanggaran bahkan 4. Nah itu ada 3, 4, 6, 7, kan gitu, saudara. Jadi maknanya yang tidak terbatas, lengkap dan menyeluruh. Jadi 7 kemalangan berarti semua jenis kemalangan tanpa terkecuali. Ya, saudara melihat gambarnya di situ, ada beberapa kemalangan atau bencana atau malapetaka. Tapi kalau di Malaysia kata kemalangan itu berarti kecelakaan. Ya, kemalangan di sini adalah suatu bencana yang datang secara tiba-tiba. Itu adalah kemalangan, saudara. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa manusia itu kadangkala berhadapan dengan yang namanya kemalangan atau bencana. Oleh karena itu, dari poin yang pertama ini saya ingin saudara supaya setiap saat itu kontak pribadi dengan Bapak Yahweh. Baik mau ke pasar, baik mau kemana saja, ya, saudara harus kontak secara pribadi dengan Bapak Yahweh, saudara. Jadi semua jenis kemalangan itu ada di dalam dunia ini dan bisa saja dia menimpa kita. Elifas sedang menyampaikan teologi pembalasan klasik. Orang benar itu akan dilepaskan, orang fasik
akan binasa. Ini ceritanya menasehati Iyob, saudara. Apa sebenarnya yang terjadi? Di samping adanya dialog antara Tuhan dan setan, juga adanya aura negatif dari Iyob. Ada yang sempat bertanya kepada saya, saudara, apa yang sebetulnya terjadi kok sampai bencana itu datang bertubi-tubi kepada Ayub? Dia katakan, saya mengatakan bahwa ada unsur lain di samping. Ini kelihatannya hampir habis. Bas. Ya, coba dikeraskan sedikit. Bas 1, 2, 3, dikeraskan sedikit. Bas, ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, saudara. Menurut Pak Lukas, apa yang sebetulnya terjadi? Kok Iyob mengalami bencana yang bertubi-tubi? Sepertinya nggak masuk akal. Bukankah kitab suci mengatakan dia orang saleh, orang jujur, orang yang takut akan Yahweh dan menjauhi kejahatan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu saja hal ini tidak bisa menjawab dengan berkata, oh itu karena adanya dialog antara setan dengan Yahweh. Bukan cuman itu, saudara. Tetapi kalau saya perhatikan, ada unsur di mana Iyob itu berpikir negatif. Coba kita baca di dalam Iyob 3, 25, 26. Ya. Sebab hal yang mengerikan, yang aku takutkan. Saudara perhatikan kata yang aku takutkan. Berarti dia sudah merasa takut, saudara. Sekalipun dia kaya, tapi pikirannya berkata, nanti kalau terjadi begini bagaimana? Ya. Dikatakan telah menimpa aku, dan yang aku takutkan telah mendatangi aku. Ini di sela-sela penderitaannya yang hebat, saudara. Aku tidak mendapat ketentraman, aku tidak mendapat peristirahatan, aku juga tidak mendapat ketenangan, tetapi kekacauanlah yang datang. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 26, berarti di situ ada indikator, saudara. Coba, kalau pernah sekali waktu saudara berpikir negatif, itu muncul indikator bahwa apa yang saudara ucapkan itu sudah ditangkap oleh alam semesta. Yaitu, perhatikan ayat 26, tidak mendapat ketentraman. Nggak ada ketentraman, saudara. Aku juga tidak mendapat peristirahatan, nggak bisa tidur. Kan kita sering kali ya mendengar orang yang ada masalah, dia nggak bisa tidur, betul nggak, saudara? Nah, orang yang tidak bisa tidur itu sebetulnya indikator bahwa akan datang bencana di dalam dunia ini. Kemudian aku juga tidak mendapat ketenangan atau gelisah, tetapi kekacauan yang datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kadang-kala mengalami sesuatu yang energi aneh yang mendatangi saya. Kenapa ya perasaan saya kok nggak enak? Nah, itu segera diputuskan. Dalam nama Bapa Yahweh, segala pikiran atau perasaan yang tidak enak aku tolak, aku singkirkan. Karena kalau tidak seperti itu,
yang terjadi malapetaka betul yang datang kepada kita. Jadi saudara perhatikan indikatornya, ya. Sekaligus saya kasih tahu, kalau saudara merasa nggak tentram, ya, tidak dapat beristirahat atau nggak bisa tidur, tidak mendapat ketenangan dan kekacauan yang datang, segera bermeditasi, saudara. Kemarin ada seseorang yang WA saya, Pak Lukas, kok saya mengalami down yang luar biasa, saya kacau pikiran saya, Pak. Bagaimana menurut Pak Lukas kami harus bertindak? Saya bilang, kamu mengikuti video saya apa tidak? Kalau ngikuti pasti ngerti, tapi kalau nggak ngikuti ya pasti nggak akan ngerti. Dia bilang, ya saya tidak mengikuti. Itu dia. Video saya itu banyak sekali yang menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika hatimu gelisah, tidak tentram, tidak bisa mendapat tidur dan kacau, itu indikator bahwa alam semesta itu sudah menangkap bahwa alam roh saudara itu sedang terbuka lebar dan menuju kepada energi yang negatif. Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang. Saya katakan, coba kamu meditasi. Bagaimana caranya? Ya coba kamu carilah. Video saya meditasi ada 2. Ya. Nah, bagaimana saya ngajari itu ada di VCD itu, ya, di video itu. Jadi coba kamu dengarkan dua-duanya, ya, di situ ada perintah-perintahnya, kamu segera lakukan. Itu adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan energi negatif. Dia bilang, ya saya akan coba, Pak. Coba kamu cari. Memang saya sengaja tidak mencarikan, saudara. Yang jelas saya bilang ada 2 video. Coba kamu cari sendiri. Dan dia mencari dan mendapat. Setelah 1 hari kemudian, dia memberitahu, wah ternyata manjur, Pak. Energi saya pulih seperti sedia kala. Nah, saya bilang, apa yang mengakibatkan energi negatif itu datang? Faktornya banyak. Misalnya kamu bergaul dengan seseorang yang sedang mengalami drop, tapi kamu tidak berjaga-jaga, dia akan transfer spirit. Tiba-tiba, loh saya kok begini? Bisa saja. Atau kita melihat sesuatu, misalnya nonton atau membaca sesuatu yang membuat hati tidak nyaman, itu bisa terjadi, saudara. Segera diem, ya, masuk kamar, meditasi. Tentu orang yang nggak ngerti atau Kristen pada umumnya akan mengatakan, loh Pak, meditasi itu kan tidak boleh. Kasih ngomong sopo. Ya, yang bilang meditasi tidak boleh itu siapa? Orang Kristen kalau sudah bicara meditasi, Reiki itu sudah takut, saudara. Kemudian sugesti, ucapan-ucapan membuat mereka takut. Padahal itu suatu mekanisme di dalam dunia alam roh. Jadi siapa saja, Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti streaming saya maupun jemaat yang ada di tempat ini yang saya kasihi, ketika hati saudara tidak nyaman, cepat saudara bermeditasi. Kalau misalkan mau pergi kok tidak nyaman, saudara, mesti ada apa-apa. Ya, segera meditasi, duduk diam,
Karena kalau dilanjut pasti ada bahaya. Begitu juga kalau kita mau pergi ke pasar atau pergi ke toko, ada perasaan tidak enak, jangan dipaksa. Tetapi segera bermeditasi. Sampai di sini saudara bisa paham? Ya, ini penting saudara. Karena Iyob itu rupa-rupanya menurut pengakuannya sendiri loh saudara. Menurut pengakuannya, ketika dia masih kaya, dia mikir, bagaimana kalau ada perampok? Itu membuat aku takut. Dan dikatakan, yang aku takutkan telah mendatangi aku. Saudara perhatikan kata Iyob, sebab hal mengerikan, garis bawahi kata mengerikan, dan aku takutkan, berarti sudah ngeri dan takut. Ayo saudara, mulai sekarang kita waspada. Jikalau ada perasaan nggak enak di dalam hati, jangan dilanjut. Apakah saudara sedang bekerja? Juga begitu. Siapa tahu ada orang lewat menggunakan guna-guna atau serangan kuasa kegelapan, bisa saja. Itu sebuah indikator sebetulnya. Dan orang kalau punya indikator seperti itu, artinya punya unsur kepekaan. Kenapa ya perasaan aku kok orang nyaman, kayak ada sesuatu yang gak enak. Kemudian itu terasa sepi sekali saudara, terasa sepi. Ada apa itu? Saya tidak tahu apakah saudara pernah ngalami atau tidak. Rumah itu terasa ngelangut sepi, pernah nggak saudara? Ya, kalau saudara peka pasti pernah mengalami. Ada apa ini kok rumah tiba-tiba kelihatan sepi? Seringkali jam 7 malam itu kan masih sore saudara, masih dianggap sore lah, itu sudah kayak jam 11, kayaknya sepi sekali. Nah itu pasti ada sesuatu. Apakah itu maling? Apakah itu orang yang sedang menaburkan ilmu magic? Kita nggak tahu. Tetapi kalau ada seperti itu, cepat berdiam diri dan meditasi, minta hikmat dari Tuhan. Kalau tiap ruangan itu sudah tidak terasa nyaman, kuduskan, ya, kuduskan. Saya sudah pernah ngajari saudara bagaimana mengkuduskan rumah, jadi nggak perlu saya ajari saudara lagi, ya. Saya anggap saudara sudah mengerti, saudara. Kita lihat konteks kitab Ayub. Oh ini nganu ya, seharusnya ini dulu. Nah ini ya, seharusnya konteks kitab Ayub itu sangat penting ya. Secara keseluruhan kitab Ayub mengajarkan Ayub berkata benar tapi tetap menderita. Sekali lagi saudara, banyak orang yang mengatakan kalau hidupnya menderita mesti salah di hadapan Tuhan. Itu nggak benar saudara, ya. Pembebasan tidak selalu langsung. Kesalehan tidak menjamin hidup tanpa penderitaan. Bahkan di akhir kitab Yahweh menegur Elifas dengan kata-kata yang tidak benar tentang dia. Itu Elifas ditegur loh saudara. Jangan sampai kita juga mendapat teguran. Lebih baik saya nganjurkan tidak usah berkomentar. Penderitaan itu banyak macamnya, faktornya banyak. Ujian bisa saja, ya. Tantangan hidup
mungkin pikiran negatif bisa saja, dosa bisa saja, tapi yang terpenting kita tidak boleh menghakimi. Amin. Di semua kitab tidak pernah ada teguran seperti ini, saudara. Tetapi khusus di kitab Iyob jelas-jelas mengatakan bahwa Elifas itu tidak benar. Dia tidak berkata benar. Coba kita baca ya di dalam Iyob 42 ayat 7. Iyob pasal 42 ayat yang ke-7. Dan terjadilah setelah Yahweh berfirman kepada Ayub, maka berfirmanlah Yahweh kepada Elifas. Perhatikan Elifas, saudara, orang Teman. Murkaku menyala-nyala terhadapmu dan terhadap kedua temanmu, sebab kamu tidak mengatakan apa yang benar mengenai aku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Ayub. Seolah-olah Tuhan itu kejam. Ia menderita karena kekejaman Tuhan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, saudara. Dari semua kitab yang saya perhatikan, kitab Iyob ini istimewa. Dia menegur orang yang nampaknya itu memberi penghiburan, tetapi lama-kelamaan dia menuding Iyob, saudara. Dia mulai menyalahkan Iyob. Terlepas Iyob itu salah atau tidak, sebetulnya manusia dengan yang lain tidak layak untuk menghakimi. Nah, ini kesalahan dari Elifas, saudara. Tapi saya juga menghendaki agar saudara juga tidak salah di hadapan Bapa Yahweh. Sekarang kita lanjut. Iyob 5 ayat 19. Iyob 5 ayat 19. Dikatakan, dia akan melepaskan engkau dari 6 macam kesesakan. Ya, dalam 7 macam tidak ada kemalangan yang akan menyentuhmu. Nah, Iyob 5 ayat 19 itu mengajarkan bahwa Bapa Yahweh itu berkuasa atas segala kesesakan. Kesesakan manusia seperti apapun. Sebab kalau kita melihat polanya Bapa Yahweh, sekalipun manusia itu ada di tempat yang paling bawah, dia bisa mengangkat derajatnya hingga sampai ke tempat yang paling tinggi. Saya ambil sebagai contoh seperti Yosef, saudara. Dia ada di penjara. Dia kena pelecehan seksual. Dia budak juga. Coba secara manusia bagaimana cara membebaskan 3 kategori ini, saudara? Orang tidak akan bisa dengan mudahnya seperti itu. Kalau ia punya pola saja, dia memang bisa. Ketika istri Potifar itu ingin mengajak tidur Iyob, bisa saja ia berkata, bunuh dulu suamimu, pasti aku mau tidur sama engkau. Dia lakukan, saudara. Tapi paling-paling kedudukannya cuman yaitu mudah-mudahan menggantikan Potifar. Tetapi untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi tidak bisa. Tetapi kalau Bapa Yahweh yang mengangkat, sekalipun dia ada di tempat yang paling bawah, dia bisa diangkat tempat yang paling tinggi.
Bahkan dia mendapatkan istri, mendapatkan kepercayaan sebagai manajer makanan di tempat Firaun. Itu tidak mudah, saudara. Makanya dari pelajaran ini Bapak Yahweh menghendaki kalau ada teman kita yang mengalami tekanan atau penderitaan, jangan menghakimi. Amin, saudara. Biarkan saja, ya. Paling kita kasih support, kita beri kekuatan saja. Tidak usah menghakimi orang itu. Oh, kamu mesti begini, kamu belum tentu. Karena Tuhan itu punya segala macam cara untuk menguji, untuk mendidik, macam-macam, saudara. Tapi paling tidak manusia jangan mudah menghakimi. Karena apa? Di sini dikatakan tidak ada penderitaan di luar kendalinya. Jadi semua yang saudara alami itu Bapak Yahweh tahu, saudara. Bahkan kitab suci mengatakan sehelai rambut jatuh saja itu sepengetahuan Bapak Yahweh. Kadangkala kalau saya melihat umumnya saudara di mana-mana orang itu terlalu gampang menghakimi. Oh, kamu mesti begini, oh kamu pasti begini. Cilaka kalau begini, saudara. Berarti manusia itu kelas standar. Kelas standar itu artinya apa? Secara umum wis koyo ngono. Orang luar juga begitu. Tetapi coba ketika orang ada dalam penderitaan, kita tidak usah menghakimi orang itu bersalah atau tidak. Pokoknya beri kekuatan saja. Itu baru benar. Yang Tuhan inginkan seperti itu, saudara. Saya percaya Bapak Yahweh itu pasti berbicara kepada hati nurani tiap manusia. Manusia itu punya hati nurani, saudara. Sekalipun dia tidak pernah mendapatkan teguran, tetap hati nurani pasti akan berteriak keras. Nah, itu yang ngajari. Makanya Daud mengatakan hatiku mengajari, ya, menuntut perjalanan kita. Jadi sekali lagi tidak ada penderitaan di luar kendalinya. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada tantangan yang belum selesai, sementara kita sudah masuk tahun 2026, Bapak Yahweh tahu apa tidak? Tahu, saudara. Bapak Yahweh itu tahu. Dan kalau dia diam, berarti ada sesuatu yang menarik yang akan diberikan pelajaran kepada kita. Jadi jangan buru-buru menyalahkan orangnya atau menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan itu pasti kejam. Sekolah minggu juga kadangkala ada yang mengajarkan sesat, saudara. Ayo, dulu saudara, waktu saya masih ikut sekolah minggu, ya. Ayo anak-anak berdoa ya, lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Awas kalau membuka mata, matanya diculek sama Tuhan. Itu pengajaran yang nggak betul, saudara. Emangnya berdoa harus selalu tutup mata? Enggak tuh. Sebetulnya berdoa tutup mata itu kan hanya supaya konsentrasi dia sendiri dengan Bapak Yahweh. Lah tapi kalau pelepasan mau tutup mata, wah digampar sama orang-orang, saudara, yang kesetanan, ya. Saya kerap kali berurusan dengan dunia seperti itu. Masa tutup mata digaploi, saudara. Jadi doa tutup mata itu hanya untuk konsentrasi, ya Bapak Ibu. Sekarang saya lanjut. Tetapi waktu
Dan cara pelepasan ada di dalam hikmatnya, bukan rumus manusia. Berada di posisi puncak itu happy, tetapi posisi di bawah juga happy. Pernah saudara melihat ada tukang becak yang tidur dengan enaknya? Di becak kok tidur enak saudara. Sementara kadang orang kaya gelebak tidak bisa tidur, padahal mungkin pakai ranjang king coil, tempatnya empuk, tapi kok nggak bisa tidur. Sementara tukang becak enaknya tidur di becak, ya. Itu artinya yang namanya kebahagiaan tidak harus menyangkut materi, tidak harus. Kebahagiaan itu ada di dalam hati, ya. Ada di dalam hati. Memang kalau uangnya banyak, bahagia itu lebih bagus, saudara. Tetapi itu tidak menjamin, ya. Asal hatinya itu dekat dengan Bapa Yahweh, akan tetap tenang. Saya berharap saudara sekalian bisa paham akan hal ini. Kecemburuan itu tanda bahwa seseorang belum percaya pada diri sendiri. Lah ini saya akan sedikit ngulik mengajarkan Iyob 5 ayat 19, ya, yang membuat orang bisa kadang cemburu, ya. Kecemburuan atau iri itu tanda bahwa seseorang belum percaya pada diri sendiri. Ini mutlak, saudara. Kalau saya iri kepada si A, secara alam roh saya mengakui si A itu atas saya. Bangun kepercayaan pada iri hati, ya. Bangun kepercayaan daripada iri hati. Hati yang cacat. Jadi iri hati itu termasuk hati yang cacat. Jadi jangan pernah menyesal jadi orang baik, karena kebaikan akan kembali kepadamu. Amin. Kadangkala kita berbuat baik, saudara, kita disalah orang, ya, ditipulah ini itu macam-macam, tapi bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik. Berbuatlah baik terus, saudara. Perkara orang nipu dan tidak itu urusan nanti, itu urusan orang itu bersama dengan Bapa Yahweh. Tetapi untuk kita melakukan kebaikan terhadap orang lain itu tetap dilakukan, sebab ada firman yang mengajarkan tentang hukum tabur tuai. Apa yang ditabur itulah yang dituai, dan alam semesta tidak pernah salah. Sekali lagi, alam semesta tidak pernah salah. Kalau engkau menabur kebaikan, engkau pula yang akan menuai kebaikan. Dan tuaian itu tidak sama dengan taburan, saudara. Tuaian itu pasti lebih besar, lebih menyenangkan. Saudara menanam biji mangga satu, tapi kalau sudah jadi pohon tidak menghasilkan satu, tapi menghasilkan banyak sekali. Begitu juga kalau itu ditabur lagi akan terus berlipat-lipat ganda. Jadi sekali lagi, ya, bangun kepercayaan pada diri sendiri, jangan iri. Wah, orang itu kok bisa dapat itu sementara aku tidak. Jangan gitu, saudara. Kalau saya tidak pernah iri hati, artinya melihat teman-teman pendeta saya yang lebih berhasil, ya silakan, itu berkatnya kok. Tapi kalau saya memang Tuhan kasih kepercayaan segini, ya saya terima dengan baik. Kalau iri hati itu pasti hasilnya negatif,
berarti mengakui diri sendiri itu di bawah levelnya orang yang kita irini. Ya, jadi jangan pernah menyesal jadi orang baik, tetap berbuat baik. Sekarang cara berinteraksi dan menghadapi orang di sekitar kita. Nah, ini penting. Ini kadangkala banyak orang yang kurang paham, saudara. Kalau ada orang yang tidak suka denganmu, jangan pedulikan, acuh, biar mereka bingung. Ini orang saya benci kok diem saja ya, nggak balas, nggak melakukan hal-hal yang negatif. Ada orang yang ketika dia disengiti orang atau dibenci orang, dia bilang, coba sekali dia ngata-ngatain saya bisa lebih jahat dari orang itu. Lebih jahat. Kalau lebih jahat ya bukan berasal dari Tuhan, saudara. Pernah dengar nggak, saudara, orang yang bilang itu, ojo ngasih ya, nek kowe jahati aku iso luwih jahat karo kowe. Nah, itu kan ya, saya artikan bahasa Indonesia, jangan sekali-kali kamu berbuat jahat kepadaku. Sekali kamu berbuat jahat, aku bisa lebih jahat dari kamu. Ya, kalau jahat itu berasal dari siapa? Kan bukan dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak suka denganmu, jangan pedulikan, acuh saja. Saya juga kelihatan, saudara pikir ada orang yang tidak suka dengan saya cuman satu? Wah, banyak, saudara. Tapi saya nggak peduli, emang gue pikirin itu senjata saya. Emang gue pikirin suka ya sudah, nggak suka ya sudah. Kemarin ada orang tanya kepada saya pertanyaan begini, kenapa Pak Lukas kok berani menyampaikan nama Yahweh, padahal tahun 2000 kan belum ada, belum banyak lah, belum ada bahkan. Kok berani, kenapa? Sampai akhirnya Pak Lukas itu korban jemaat yang cukup banyak, 1.500 lebih, kok tinggal 120. Kan orang mengatakan Pak Lukas bodoh. Saya katakan ya, apa? Kalau saya menggunakan kepandaian saya, ketika terjadi sesuatu mati misalkan, saya jadi nggak selamat. Langsung disembah bukan Bapak Yahweh, kok mau selamat bagaimana? So ada orang tanya lagi, loh emangnya Pak Lukas sendiri yang selamat? Bukan saya yang selamat, tapi semua orang yang panggil nama Yahweh pasti selamat. Tidak bisa tidak. Bagi saya katakan pada orang itu, bagi saya terserah kok. Orang nggak suka ya masa bodoh, tapi nanti dengan berjalannya waktulah yang menentukan bahwa kebenaran itu ada di dalam tangan saya. Buktinya sekarang orang panggil nama Yahweh semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak. Orang mengakui, oh iya, tapi orang Magelang nggak berani, saudara. Saiki melu-melu Alef tau, ya kan, gengsi, ya enggak. Jadi lebih biar jemaat binasa masa bodoh, ya itu kan salah, saudara. Bukan ikut-ikutan Alef tau, tapi ikut-ikutan kitab suci, saudara. Saya kan cuma hanya mengikuti apa kitab suci katakan, ya Bapak Ibu. Jadi kita harus punya prinsip. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mengolok, senyum aja, biar mereka kelihatan botol sendiri. Botol, tahu botol? Bodoh dan tolol, itu botol, saudara. Jangan dilawan, malah kita akan menurunkan level kita. Amin. Iya. Hadapi segala sesuatu olokan dengan senyum. Amin.
Ya, orang ini senyumnya indah nggak saudara? Indah, ya. Jadi lebih baik senyum. Nah, karena kalau senyum itu otomatis ya orang bisa menafsirkan, kamu tak omongi kok kayak gitu, cuman senyum saja, ya biarin, nggak apa-apa. Karena senyum itu merupakan tanda bahwa dia acuh, dia tidak peduli, saudara. Banyak orang yang mengolok-olok kehilat kita, tapi yang di luar nama Yahweh ya saudara, mengolok-olok, saya hadapi dengan senyuman. Dalam hati saya, kesian deh lu, sesembahnya suku Quraisy dipanggil-panggil. Lawang punya Tuhan sendiri yang punya nama, teriak-teriak haleluya, kok iyahnya ditolak. Suko pakai sesembahnya suku Quraisy. Sekarang kan aneh sekali saudara. Sudah begitu pingin selamat, piye saudara? Bagaimana itu kalau kayak gitu? Kan lebih baik kita menyatakan yang benar itu yang seperti apa. Hadapi segala sesuatu dengan senyuman, saudara. Atau lebih baik kita diam. Ya. Kalau senyuman itu dianggap mengolok, ya udah diam saja. Kamu mengolok-olok ya masa bodoh. Kamu kepandaiannya sampai di situ, mau diapain ya tetap aja sampai di situ. Karena kalau kita sudah universitas, anak SD mau ngajari anak universitas ya kejauhan saudara. Saya bolak-balik ya, ada orang yang selalu mengatakan kepada saya, Pak Lukas mesti bertobat loh. Bertobat bagaimana? Bertobat harus panggilnya bukan Yesua tapi Yahshua. Saya bilang oke deh, saya menurut kamu ya, Yahshua tulisannya seperti apa? Ayo. Terus dia tulis, hitung pakai angka gematria, sama dengan nama Yahweh atau tidak? Bingung mereka, saudara. Nah, kita punya keuntungan bahwa teks Ibrani itu ada angka gematria. Jadi untuk bisa tepat itu pakai angka gematria, dan semua tidak ada yang tepat kecuali nama Yesua Hamasiah. Itulah yang tepat, saudara. Lalu saya katakan, coba kamu cari interval yang ada di kitab-kitab di Perjanjian Lama. Kamu ketemu nama Yahshua atau tidak? Ayo. Mereka nggak bisa jawab. Ya. Saya katakan yang betul itu Yesua ini menyangkut keselamatan loh. Karena setan tuh berusaha melesetkan kita supaya tidak tepat. Lalu orang itu mengatakan, Pak Lukas itu mengurusi soal nama. Ya nama itu Tuhan tuh panggil apa saja mau. Saya katakan, kamu tahu nggak? Kalimat Tuhan dipanggil apa saja mau itu kalimat dari mana? Itu dari gereja setan, dari satanic church, dari kitabnya setan. Saya punya loh kitab setan. Jangan saudara anggap saya ngarang-ngarang, tidak. Kalau saya disuruh panggil Yahshua ya nggak bisa. Ada orang yang datang langsung ke Magelang, padahal jauh-jauh. Ya, saya suruh bertobat. Lah, saya yang belajar kok kamu nyuruh saya? Wong orang Ibrani saja nyebutnya Yesua. Kok saya harus mengetuk Yah, segala diyahkan.
sampai ada keblinger, nanti ada sibakuyah segala. Wah, itu ngawur. Nah, sekarang coba kita bahas lagi ayat 22 sampai 24. Coba kita baca bersama-sama dengan suara keras dan kompak. 1, 2, 3. Nah, kita akan coba bahas ayat per ayat, saudara. Di dalam kitab Iyob 5 ayat 22 tadi ada tertawa pada saat kekerasan dan pada saat kelaparan. Kata tertawa di sini bukan ejekan, melainkan bebas dari ketakutan, tidak dikuasai ancaman. Ini paralel dengan Yahweh adalah tempat perlindungan. Amin, saudara. Saya pernah dengar seseorang yang saya jadi ketawa. Dia orang ini sudah percaya Bapak Yahweh, saudara. Orangnya kok bilang, kamu karena ada masalah, orang bilang, nanti tunggu tanggal mainnya, tak santet kamu. Wah, dia ketakutan, saudara. Loh, ini sudah percaya Bapak Yahweh, sudah dilindungi dari dia, masa takut, saudara? Saya berulang-ulang kali loh, saudara, ada orang yang bilang tak santet kamu, ya, bilang silakan santet kalau bisa tembus. Saya katakan begitu. Bila perlu ubur rampene sisan, ayo. Karena di dalam diri saya itu ada roh yang lebih besar dari roh yang menguasai dunia ini, yaitu Roh Kudus. Itu harus mutlak kita percayai, saudara. Ada Roh Kudus. Jadi kalau ada orang baik penampilan maupun ancaman, jangan takut, saudara. Kalau ada orang jenggotnya panjang ronce-ronce itu dan mengatakan ini dukun ampuh, ketakutan. Loh, kita percaya nggak sama Bapak Yahweh, saudara? Maka di sini kata ketawa itu bukan ejekan, melainkan bebas dari ketakutan. Ancaman kuasa kegelapan coba ketawain saja. Saudara berani atau tidak? Atau saudara ketakutan, wah bahaya ini, wah, cari dukun yang lebih ampuh, ciloko, saudara. Saya katakan dalam nama Bapak Yahweh, ilmu dunia magic yang paling hebat itu adalah nama Yahweh. Bukan magic gelap, saudara, ya, yaitu kekuatan supranatural yang terbesar, bahkan maha kuasa, itu Bapak Yahweh. Harus camkan itu, saudara. Jadi kalau mereka sudah, atau lawan kita sudah ngancam-ngancam, jangan kita takut. Ada orang yang ngomong sama saya, orang ngancam masalah tanahnya disuruh jual, padahal dia tidak mau jual. Ya, kalau kamu tidak mau jual, lihat saja dalam beberapa hari ini akan terjadi apa-apa. Wah, bingung, ketakutan. Tapi puji Bapak Yahweh, dia teleponnya saya, Pak Lukas, apa yang harus saya perbuat? Ketawain aja. Kalau kita sudah percaya Bapak Yahweh, masa mereka bisa serang kita? Kecuali kalau pikiran kita kosong, saudara. Jadi yakinlah bahwa di dalam dirimu itu, seperti kata 1 Yohanan 4 ayat 4, ya,
itu mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang menguasai dunia ini. Yakinlah. Karena saya sudah ngalami berulang-ulang, ya nggak terjadi apa-apa, saudara. Bapak Yahweh itu selalu menjaga dan melindungi kita. Saya percaya kalau Tuhan melindungi saya, Tuhan yang sama akan melindungi saudara. Namun secara konteks, Elifas mengasumsikan bahwa orang benar tidak akan lagi berada dalam bencana, padahal ia sedang ada di sana. Nah, ini nasihatnya rodok bener, artinya Elifas ini enggak ngawur, saudara. Dia kasih nasihat, pokoknya Bapak Yahweh itu pasti menolong. Orang yang berada di dalam perlindunganmu akan terluput dari bencana. Oh, itu betul 100%. Buktinya, sekalipun ada malapetaka seperti apa, pantang rohnya Ayub dijamah oleh setan, nggak bisa dijamah. Boleh aja tantangan hambatan seperti apa, apalagi kalau kita lihat dari pengakuannya sendiri, dia sering khawatir, takut. Jadi apa yang kau khawatirkan menimpa aku, apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Makanya saya katakan jangan saudara takut apapun, saudara. Sekalipun kita melihat ada berita-berita dari luar yang cukup mengerikan, saudara, bahwa sekarang ini mereka si mata satu itu sedang luar biasa aktifnya, melebihi orang-orang percaya. Tapi sasarannya satu, kalau dia membunuh manusia, yaitu akan membuat manusia tunduk kepada dia. Tapi rencana tetap supaya dunia ini diisi cuman 500 juta saja. Lah, kurang ajar, sudah pingin urip dewe, ya, pingin hidup sendiri. Tapi biarkan, hidup kita bukan di dunia kok, amin, saudara. Hidup kita itu di Samayim nanti, ya. Dan kita percaya bahwa kita pasti akan masuk ke Samayim, itu pasti, saudara, ya. Nah, sekarang di dalam Iyob pasal 23 dikatakan, sebab engkau akan mengikat perjanjian dengan batu-batu. Nah, apa maksudnya? Batu-batu di padang, binatang buas di padang akan berdamai denganmu. Ini juga merupakan kalimat simbol, ya. Batu itu tidak melukai ladang. Makna batu dalam dunia Ibrani kuno, dalam konteks agraris timur dekat kuno, batu di ladang adalah musuh petani. Kalau petani itu melihat ladangnya penuh batu, waduh, sengsaranya luar biasa, saudara. Tapi dikatakan batu-batu itu tidak melukai ladang, jadi ladangnya akan bertumbuh subur. Karena batu-batu itu akan menghalangi mata bajak, merusak alat tanah pertanian, menghambat pertumbuhan tanaman, membuat tanah tidak subur. Ladang berbatu adalah ladang yang terkutuk. Berkatalah, hai tanah, aku mau menjadikanmu sahabat, hasilkan bagiku sebanyak mungkin. Nah, ini kita diajari, saudara, diajari kalau kita mau tanam sesuatu, coba kita ngomong, ya, sama tanah. Oh, tanah kok jangan ngomong, itu sesat itu. Tapi ingat, semua ini ada energi dan mereka hidup. Ini pun hidup, ini hidup, itu hidup. Pohon juga hidup. Pohon juga perlu diajak ngomong supaya pohon itu bisa bertumbuh dengan sempurna. Amin, saudara.
Saya ambil contoh, banyak sekali orang-orang yang bercocok tanam, ya, melihat pohonnya sudah mulai kering, diajak ngomong, pohon bertumbuh ya, kamu baik deh, indah. Kok hidup, saudara? Kok bisa hidup? Tapi pernahkah saudara ngomong kepada tanah? Ini kalau kita bicara pertanian ya, seperti orang-orang Jawa itu kan mereka suka memberi sesajen kepada Dewi Sri, namanya Dewi Padi, saudara. Itu tujuannya apa? Alam semesta supaya ikut ambil bagian. Tapi kita yang percaya Bapa Yahweh, kita yakini bahwa tanah itu, kita tinggal bilang, hai tanah, aku akan membaca kamu, tumbuhkan tanaman dan hasilnya baik. Sudah cukup, saudara. Saudara mau melakukan itu? Coba kalau mau bercocok tanam, ngomong seperti itu. Selama ini kan saudara belum melakukan itu, bukan? Nah, kita mau coba, saudara. Kalau mau tanam sesuatu, ngomong. Misalkan tanam pisang, tancap ngomong, tanah, aku menanam pisang ya, tumbuhkan dengan baik. Pasti nanti hasilnya akan baik, karena ucapan kita itu mencipta, saudara. Nah, sekarang kita lihat Iyob 5:23. Sebab engkau akan mengikat perjanjian dengan batu-batu di padang, binatang-binatang buas di padang akan berdamai denganmu. Ini adalah merupakan simbol lagi binatang agar tidak melakukan penyerangan. Alam itu bersahabat, bukan musuh. Ini sejajar dengan Hosea 2 ayat 18. Coba kita baca Hosea 2 ayat 18. Hosea 2 ayat 18. Pada hari itu aku akan mengikat perjanjian bagimu dengan binatang-binatang buas di padang dan dengan burung-burung di langit serta makhluk-makhluk melata di bumi. Aku akan memusnahkan busur panah dan pedang dan perang dari bumi, dan aku akan membuat mereka berbaring dengan aman. Jadi kalau saudara mau menanam, perlu juga mengatakan begini, kita ngomong sama tanahnya dulu, hai tanah, aku akan tanam pisang ya, tolong kamu tumbuhkan pisang saya ya, supaya subur, makmur, tanaman singkong juga bisa bubur gitu ya. Kita ngomong sama tanah, kemudian kita ngomong dengan alam semesta, hai alam semesta, kamu bicara dengan semua binatang-binatang yang ada di daerah sini. Jangan ganggu ladang itu, karena ladang itu milik anaknya Bapa Yahweh. Sampaikan, dan malaikat Tuhan pasti akan bergerak dan menyampaikan hal ini kepada binatang-binatang. Bisa saja binatang itu tidak menyerang kita. Amin, saudara. Ini kita, itu ada gambar ya, orang ngomong sama batu ya, kemudian yang sebelah kanan orang ngomong sama alam semesta. Jadi rupa-rupanya kita perlu berdialog dengan alam, dengan pohon-pohonan, dengan tanah, dengan binatang-binatang, walaupun binatang yang nggak ada di situ, alam semesta dan malaikat yang disuruh untuk berbicara kepada mereka ya. Nah, pasti akan menghasilkan hal yang baik, saudara. Sekarang kita lihat lagi. Nah, Iyob 5 ayat 24.
Dan engkau akan tahu bahwa kemahmu ada dalam kedamaian, dan engkau akan mengunjungi rumahmu dan tidak akan kehilangan apapun. Kemah itu bahasa Ibraninya adalah ohel, merujuk kepada apa? Kehidupan sehari-hari, stabilitas ekonomi, dan perlindungan keluarga. Makanya saya tunjukkan gambar ini petani-petani Israel, saudara. Kalau lihat dulunya itu tanahnya gersang berbatu-batu. Hal-hal yang membuat tumbuhnya luar biasa itu dari kepok namanya kibbutz. Ya, kibbutz itu yang membuat semua menjadi subur. Apa yang dilakukan Israel itu gila-gilaan, saudara. Tanah yang gersang yang tidak mungkin secara pikiran bisa menghasilkan, itu buah jeruknya besar-besar, kuning-kuning, manis-manis. Saya bilang, ini gimana ya bisa begini ya? Jadi seperti yang kitab suci tulis, kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri betapa hebatnya pertanian di Israel. Dan dulu pernah mau dikasihkan ke Indonesia, tapi sayang sekali arus bawah yang sok gengsi tidak mau diterima. Ya sudah, dikasihkan sama Ethiopia. Sekarang Ethiopia, oh subur makmur, saudara. Ethiopia itu negara kelaparan loh, tapi sekarang pertaniannya, woi jangan tanya, luar biasa, saudara. Nah, sekarang belajarlah untuk peka bila kita mau beli rumah. Nah, ini saya kasih tips ya sebagai bagian yang terakhir. Kalau kita mau beli rumah, siapa tahu ada kutuk dan bencana di dalamnya. Ini saudara perlu catat ya, atau di foto aja, nggak usah catat nanti kelamaan kalau dicatat, ya foto aja ya. Yang pertama ya, hati-hati saudara ya, rumah yang penghuni sebelumnya sakit-sakitan. Nah itu kalau bisa saudara jangan beli rumah itu, saudara, karena energi itu akan tinggal di situ. Bagaimana kalau kita mengatakan, loh aku kan sudah kuasa, punya kuasa dari Bapak Yahweh, saya bisa tinggal di situ. Oh nanti dulu, kalau kutukan itu turunnya sampai 7 turunan bagaimana? Ayo, ya harus nunggu sampai 7 turunan selesai, saudara. Kemudian rumah yang terjadi pertengkaran hebat. Kalau ada rumah ya isinya bertengkar hebat di rumah, lebih baik jangan. Rumah pasangan yang bercerai atau perzinahan, itu rohnya masih ketinggal di situ, saudara. Hati-hati ya. Kemudian rumah yang terasa lembab dan gelap kecuali diratakan dengan tanah. Kalau saudara mau beli rumah itu ya boleh saja, tapi ratakan dengan tanah ya. Saudara mau beli rumah yang penghuninya sebelumnya sakit-sakitan ya boleh saja, tapi diratakan dengan tanah sehingga auranya akan berubah, atmosfernya akan berubah. Coba kalau saudara perhatikan ya, tadi saya coba lihat rumah bekas artis-artis terkenal ya di YouTube, saudara. Sekarang kan artisnya sudah pada meninggal, saudara. Oh, artis yang meninggal itu rumahnya banyak ditinggal, itu banyak sekali rumahnya mewah-mewah, bagus-bagus, saudara. Tapi itu keramiknya sudah cepat ke atas. Kok aneh, saudara? Tidak ada energi manusia di dalam, itu bisa rusak sendiri dengan sendirinya. Ada apa itu? Ya, rumah yang tadinya mewah itu kelihatan angker, menakutkan, saudara. Jadi auranya jadi tidak baik. Makanya saya katakan, bukan karena mewahnya rumah itu, tetapi karena energi yang ada di rumah itu sudah mulai nggak beres.
Sekali lagi, kecuali diratakan dengan tanah, itu paling aman. Kalau saudara, wah aku mau di sini, aku sudah senang, oke. Kamu kalau bisa ratakan itu dengan tanah supaya atmosfernya ganti aura, ganti atmosfer, saudara. Ya. Harganya terlalu murah, ya bukan mudah. Harganya terlalu murah dan tidak wajar. Nah itu ada bermacam-macam, mungkin surat-suratnya tidak lengkap atau sedang ada sengketa, ya lebih baik jangan, saudara. Tapi kalau sudah mulai meragukan, lebih baik cari yang lain, kecuali suratnya lengkap, boleh, tapi harus diratakan dengan tanah. Sekali lagi, tujuannya adalah bukan untuk menghamburkan uang, tapi untuk membuat aura rumah atau wilayah itu menjadi bersih. Kemudian yang keenam, lingkungan tidak nyaman, banyak premannya atau berisik. Nah, kalau saudara beli rumah ya jangan dekat-dekat saudara dengan yang berisik, atau lingkungannya banyak premannya, jangan beli saudara. Kalau beli, saudara akan diganggu terus sama preman-preman itu. Rumah yang bikin gelisah di dalamnya, kalau saudara mau peka, masuk ke rumah akan lihat kegelisahan yang ada di rumah itu. Jangan dibeli pokoknya, ya. Rumah yang bekas bunuh diri atau pembunuhan, nah itu harus ditetralkan energinya, saudara. Kalau tidak, energi itu akan terus mengikuti. Siapa yang tinggal di rumah itu kecenderungannya mau bunuh diri saja. Rumah yang terasa panas itu juga perlu dibuang energinya, saudara. Yang terakhir yaitu rumah di bawah jaringan sutet. Jangan beli deh yang di bawah jaringan sutet. Nah, karena kalau di bawah jaringan sutet itu timbul radiasi, saudara. Itu melebihi radiasi HP. Saya pernah uji coba kan. Kalau saudara lihat video saya pernah pergi ke rumah-rumah dekat sutet. Itu radiasinya tinggi sekali. Itu bisa menyebabkan kanker. Ya. Makanya di Indonesia itu lucu, saudara. Atasnya sutet, bawahnya rumah. Kalau di Amerika nggak boleh. Harus ada jarak paling tidak 50 meter. Tidak boleh ada rumah. Tapi kalau di Indonesia ya legal-legal saja, nggak masalah. Tapi itu sangat membahayakan. Ya, saya kira ini saja yang saya bisa sampaikan. Saya yakin Bapak Yahweh pasti akan menolong saudara dengan materi yang saya berikan ini. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, saudara, kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapak Yahweh. Kami sudah mendengarkan dafarmu dan ada banyak hal yang saya perlu pahami, sehingga kami semakin mengerti dunia alam roh. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Oke.
Amin. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapak Yahweh, pada malam hari ini selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami ya Tuhan, sampai di rumah dengan selamat. Kami berdoa agar jemaat-Mu tetap diberi kesehatan. Kami berdoa agar jemaat-Mu selalu diberkati dan diberikan kemampuan untuk setia ya Bapa, mengingat kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur yang kami manjatkan kepadamu. Yang masih sekolah juga Engkau memberi kepandaian di sekolah mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang paling pandai. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh ve yismere eka. Amen. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka. Wikune eka. Amen. Ken yehirotson. Yisa Yahweh panau eleka. We Hashem lecha shalom. Amen. Ken yehirotson. Baruk atapair ufaruk atapesade. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripiteha atmatka ufrifem tika shikar ala peka westirotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak dombamu. Amin. Baruk tanaka umisyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atapoboika ufaruk atapeseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Allah Beshem Masya Waruha Kodes Kili Olam Fair. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yahweh, Panaweleka, Bigune.
Sampai berjumpa di ibadah mendatang. Bapa Yahweh memberkati kita. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yesus.